Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan buka kembali visi misi sekolah kita SDN Lewi Nanggung, karena pada hari ini kita akan mengadakan observasi oleh pengawas bina. Itu langsung ya harus dikerjakan di PMM. Baiklah Bapak Ibu, ini dia presentasinya. Visi misi sekolah SD Negeri Lewi Nanggung. Nih, kenapa kita melakukan presentasi untuk hari ini? Ini dalam upaya pelaksanaan observasi oleh kepala sekolah sebagai pengelola dan dinilai diobservasi oleh pengawas sebagai atasan pada PMM. Kemudian upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran SDN Lewi Nanggung. Apa sih itu visi misi? Visi misi itu adalah harapan dan cita-cita bersama seluruh warga sekolah atau gambaran umum masa depan yang ingin diwujudkan. Kemudian misinya itu adalah merupakan rancangan. Tadi kan cita-cita. Nah, setelah kita punya cita-cita, harapan, kemudian kita rancang apa yang akan kita lakukan terhadap siswa. Nah ya, langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, untuk mewujudkan harapan yang tadi ya, harapan sekolah SDN Lewi Nanggung. Kemudian visi misi ini pun merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Bagaimana gambaran sekolah kita nanti 1 tahun yang akan datang yang akan kita capai itu. Yang pertama menyusunnya itu adalah kita lakukan analisis. Latar belakangnya apa? Apa latar belakangnya? Anak budi pekerti. Kita lihat di rapor pendidikan. Ketika waktu tahun 2023, rapor pendidikan kita itu 2 merah, kuning 2, hijau 1. Ya. Tapi setelah kita melakukan revisi, kemudian tindak lanjut, kemudian kita melakukan, kita analisa di akar permasalahan. Namun ketika kita laksanakan di bulan Juni. Yang pertama, analisa. Analisanya dari mana? Dari raport pendidikan. Ketika tahun 2023, raport pendidikan SDN Lewi Nanggung itu kuningnya 2, merahnya 2, hijaunya 1. Alhamdulillah di tahun 2024 ini hijaunya 4, kuningnya 1. Itu karena berkat dukungan dari ibu dan bapak guru yang telah melaksanakan tugas-tugasnya, baik kinerja, eloknya, yang di PMM-nya ya Bu ya, ataupun observasi. Yang kedua, merumuskan cita yang jadi visi jangka panjang yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai? Ya misi kita tadi, visi kita. Terwujudnya, nah nanti ada pertanyaannya. Kemudian menyusun langkah strategi. Setelah kita punya harapan, apa langkah-langkah dari ibu bapak guru yang akan dilakukan supaya anaknya lebih dan lebih lagi untuk meningkatkan pembelajarannya, kualitas pembelajarannya. Ini nih ada pertanyaannya nih. 1. Apa yang bapak dan ibu bayangkan tentang sekolah di masa depan? Nanti ini ya ada sesinya ya. Jadi sekarang bayangkan dulu aja. Dibayangkan apa yang akan ibu bayangkan untuk anak siswa kita di masa depan ya. Nih anak-anak kita nih. Kemudian yang kedua, murid-murid seperti apa yang bapak dan ibu harapkan? Ini tuh. Kita sebelum ke prestasi-prestasi yang ini, kita membayangkan dulu. Setelah itu kemudian kita tindak lanjuti kepada anak-anak kita. Selanjutnya, apa upaya tindak lanjut untuk mewujudkan harapan tersebut? Tentunya tidak langsung berprestasi, tapi dengan melakukan fasilitasi terhadap siswa. Misalnya, memberikan latihan, ya, memberikan pengulangan, nah gitu ya, memberikan praktik-praktik. Nah itu. Selanjutnya, ini visi dan misi SDN Lewi Nanggung. Visi terbentuknya siswa yang berakhlakul karimah, berilmu, terampil, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Misinya meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan iman dan takwa serta membina mental spiritual pada diri siswa. Selanjutnya misinya adalah membentuk siswa yang cerdas, aktif dan kreatif dilandasi dengan budi pekerti luhur.
Kemudian menumbuh kembangkan potensi siswa yang mengarah pada kompetensi, kemampuan, prestasi sesuai dengan kompetensinya. Ini umpan baliknya nanti Ibu isi ya. Silakan Bapak Ibu isi umpan baliknya ya di kertas tadi yang telah disediakan, di LK yang telah tadi disediakan. Yang pertama, apa yang Bapak dan Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah kita yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Nih kegiatannya tuh, workshop implementasi visi misi sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran SD Negeri Lewinanggung ya. Selanjutnya yang ketiga, menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Nah itu ada 3. Nanti silakan diisi, kita tanya jawab di sesi akhir ya. Memang gitu penyakitnya ya, bukan karena ditoel-toel. Oh dan terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah ikut serta di kegiatan workshop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, mau langsung jawab apa mau ditulis? Mau langsung jawab? Jawab boleh. Apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang sekolah di masa depan? Silakan. Silakan untuk 3 orang menjawab. Jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang sekolah kita di masa depan? Silakan. Sekolah yang memiliki siswa-siswi yang berprestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik, dan memiliki siswa-siswi yang berkeimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berdisiplin tinggi dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Ya. Terima kasih Bu Chandra tadi. Selanjutnya yang kedua, jawaban yang kedua. Silakan Pak Ujang. Baik Bu, untuk pertanyaan ini saya membayangkan dan bercita-cita di masa depan sekolah kita memiliki guru yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan, memiliki dedikasi, loyalitas yang bersumber dari kesadaran dan juga atas dasar keikhlasan dalam membimbing dan mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, dari siswa-siswinya diharapkan memiliki moralitas yang tinggi. Itu yang dikedepankan. Yang sangat utama moralitas yang tinggi, kemudian juga memiliki dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu mungkin yang saya harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Satu lagi jawabannya untuk 3 orang penanya. Silakan Bu Eha, guru PAI bagaimana? Memiliki guru yang berkarakter, kemudian sekolah lebih memaksimalkan potensi yang ada dalam diri siswa, kemudian menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Cukup Ibu. Baik, kita kan Bu Haji, bangga. Ya. Terima kasih. Murid-murid yang memiliki akhlak yang mulia. Itulah harapan dari pemerintah, harapan dari orang tua, harapan dari guru juga. Memiliki siswa yang berakhlak mulia. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji. Selanjutnya Bu Eka, harapannya bagaimana nih murid-muridnya mau yang seperti apa? Harapannya ke depannya murid-murid lebih beriman lagi, bertakwa, serta lebih kreatif lagi mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya Bu Ajar, bangga silakan. Harapannya nih untuk murid-murid kita. Menambahkan satu hal lagi, mungkin anak-anak diharapkan lebih berprestasi lagi. Ya. Di bidang apa tuh Bu Ajar? Di bidang akademik, selain
memiliki akhlak yang mulia, diharapkan bisa berprestasi. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, apa upaya tindak lanjut untuk mewujudkan harapan tersebut? Barangkali kalau menurut pendapat saya tindak lanjutnya berarti mulai mencari dan mengumpulkan serta mengklasifikasikan siswa-siswa yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu, kemudian dibimbing, ya, dilatih dan dibina sedini mungkin. Ya, cari pembibitan gitu ya. Ya. Selanjutnya Pak Yudi, ayo Pak Yudi, gimana nih tindak lanjutnya supaya anak berprestasi akademik, non akademik? Mungkin kalau untuk secara bertahap untuk tindak lanjut dalam mewujudkan prestasi pada bidang akademik ataupun non akademik itu setuju dengan apa yang tadi diutarakan oleh Ibu Chandra, bahwasanya tahapan-tahapan dalam membentuk karakter anak itu harus dimulai dari sedini mungkin agar ketika pelaksanaan bakat-bakat tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal. Terima kasih Pak Yudi. Satu lagi ya. Satu lagi silakan Bu Ajeng. Ini harapannya gimana Bu Ajeng? Harapannya Ya sama seperti mewujudkan harapan. untuk mewujudkan harapan tersebut sama seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Yang pertama, pembibitan dari siswa tersebut yang berbakat di bidang apa, kemudian dilatih oleh guru yang mumpuni, yang bisa, yang menguasai bidang tersebut, sehingga siswa-siswa bisa berprestasi. Oke ya. Saya menambahkan Bu? Boleh, silakan. Ya. Silakan Bu Ajeng. Baik, untuk mewujudkan harapan Tindak lanjut. kita yang tindak lanjutnya, yaitu yang pertama Bu, untuk hal ini kita perlu mengoptimalkan kembali potensi dari seluruh elemen tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan kita ini, SD Negeri Winanggung, yang didasarkan pada life skill atau kecakapan pada masing-masing personal tenaga pendidik. Karena saya yakin setiap personal tidak memiliki kapasitas kemampuan yang sama dengan yang lainnya, pasti berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan juga kita bisa tindak lanjut itu adalah untuk dengan cara memaksimalkan komunikasi yang harmonis antara pendidik ataupun antara sekolah, pihak sekolah dengan orang tua siswa, ya, dalam hal penanganan siswa tersebut, baik yang bersifat berkebutuhan khusus ataupun yang bersifat peningkatan prestasi akademik non akademik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga perlu menguasai konsep yang jelas dalam hal penanganan siswa tersebut, sehingga kalau misalkan konsepnya jelas, penanganannya jelas, insya Allah outputnya juga akan lebih jelas lagi hasilnya. Demikian, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Ujang, sampai detail ya. Nah, ini visi misi kita ya. Nah, ini hasilnya nih. Visi misi kita nih. Terbentuknya siswa yang berakhlakul karimah, berilmu, terampil, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Misinya meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan iman dan takwa serta membina mental spiritual pada diri siswa. Kemudian yang kedua, membentuk siswa yang cerdas, aktif, dan kreatif yang dilandasi dengan budi pekerti luhur. Selanjutnya yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi siswa yang mengarah pada kompetensi, kemampuan, prestasi sesuai dengan kompetensinya. Mungkin itu kesimpulannya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Pengawas Bina, Ibu Nina Marlina, SPD SD Ibu, terima kasih Bu atas observasinya. Terima kasih banyak kepada semuanya.